Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya sehat selalu dimanapun berada, tetap semangat. Eee, kita lanjutkan pembicaraan tentang wirausaha digital, khususnya membuat studi kelayakan usaha atau SKU. Saudara-saudara semuanya, setelah menemukan ide dan peluang bisnis, seorang wirausaha digital perlu melakukan studi kelayakan usaha atau SKU kita singkat. Nah, SKU ini merupakan proses yang menentukan suatu ide bisnis berpotensi menjadi bisnis yang sukses atau tidak. Studi kelayakan yang diterapkan secara benar akan menghasilkan laporan komprehensif tentang kelayakan bisnis yang akan direalisasikan dan mengukur besaran risiko yang mungkin terjadi. Ukuran kelayakan masing-masing jenis usaha sangat berbeda, misalnya antara usaha jasa dan non-jasa. Meskipun demikian, aspek-aspek yang digunakan untuk menentukan kelayakan sebuah bisnis adalah sama. Dalam hal ini, kelayakan bisnis dapat dikaji menggunakan aspek-aspek seperti satu, pasar dan pemasaran, dua, teknis dan produksi, ketiga, manajemen dan keuangan, empat, hukum dan perizinan, dan terakhir lingkungan. Pertama kita bahas aspek pasar dan pemasaran. Nah, pasar dapat digunakan sebagai suatu hal kompleks yang di dalamnya terdapat peluang dan ancaman, konsumen dan pesaing, daya beli dan kemudahan, serta parameter lainnya. Nah, kajian terhadap pasar dimaksudkan untuk mengukur apakah ide atau peluang bisnis memiliki kemampuan untuk diserap dengan baik oleh pasar atau tidak. Nah, dalam menganalisis pasar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kondisi dan karakteristik pasar, permintaan konsumen, produk sejenis maupun substitusinya, harga pasaran dan daya beli konsumen, strategi pemasaran yang tepat, serta prediksi penjualan. Nah, kita bicarakan satu persatu, eee, yaitu kondisi dan karakteristik pasar ya. Nah, seorang wirausaha digital perlu mengenali kondisi dan karakteristik tempat yang dijadikan pasar atas barang atau jasa yang ditawarkannya. Apabila target yang hendak dituju pasar konsumen, industrial, reseller atau pemerintah. Wirausaha digital dapat pula mengidentifikasi apakah pasar yang akan dimasuki memiliki karakteristik monopoli, oligopoli, persaingan sempurna atau monopolistik. Itu dia. Nah, selain, kondisi dan karakteristik pasar, yang perlu dianalisis adalah permintaan konsumen. Relasi antara wirausaha digital dan konsumen dibangun melalui penawaran dan permintaan atas barang atau jasa. Penawaran berperan dalam mengarahkan minat konsumen. Ketertarikan konsumen untuk membeli barang atau jasa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga barang atau jasa yang ditawarkan, porsi pendapatan untuk dibelanjakan, selera ketersediaan atau stok barang atau jasa, akses serta harga barang atau jasa yang memiliki hubungan substitusi atau barang pengganti dan komplementer atau barang pelengkap. Dengan demikian, jumlah permintaan dan penawaran yang berlangsung di pasar saat ini dapat dijadikan dasar untuk mengetahui struktur pasar atas barang dan jasa. Nah, analisis yang ketiga itu produksi sejenis, analisis pasar yang ketiga itu melihat produksi sejenis maupun, penggantinya atau substitusinya. Dalam mengidentifikasi produk sejenis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda atau yang sering dikenal dengan market segmentation. Variabel utama yang digunakan untuk melakukan segmentasi pasar itu meliputi geografis ya, katakan per provinsi, kabupaten, kecamatan gitu. Kemudian bisa juga kita lihat iklim, per iklim, per bangsa gitu. Selain dari segmentasi grafis juga bisa dilihat dari segmentasi demografis yang meliputi umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan. Selain itu dilihat juga dari sisi segmentasi psikografis. Nah, psikografis ini bisa dilihat dari kelas sosial, gaya hidup, begitu ya. Nah, terakhir itu segmentasi perilaku, yaitu kebiasaan, respon atau atas barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen. Nah, segmentasi pasar dapat dilanjutkan juga dengan memilih salah satu pasar sebagai target atau market targeting berdasarkan data penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan dan margin laba. Nah, selanjutnya
membangun dan mengkomunikasikan keunggulan atau jasa kepada konsumen atau market positioning. Jadi tadi ada analisis pasar dalam bentuk kondisi dan karakteristik pasar, kemudian analisis pasar berdasarkan permintaan konsumen, kemudian analisis pasar berdasarkan produk sejenis maupun substitusinya, kemudian kita lanjutkan dengan analisis pasar melalui harga pasaran dan daya beli konsumen. Nah, penetapan harga jual barang atau jasa perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya. Pendekatan terbaik dalam mengukur daya beli masyarakat adalah dengan mengukur tingkat penempatan income dengan pendapatan yang belum dibelanjakan atau disposable income. Dalam hal ini tidak ada ukuran yang pasti, namun kecermatan dalam memperhatikan tren konsumsi masyarakat dan harga barang atau jasa yang telah ada sebelumnya turut menentukan kesuksesan penjualan. Salah satu medium untuk melihat tren konsumsi masyarakat bisa digunakan namanya Google Trends. Ya. Berikutnya analisis pasar berikutnya adalah strategi pemasaran yang tepat. Beberapa hal yang menentukan keberhasilan pemasaran mencakup desain barang ya atau jasa seperti merek, logo, moto, kemasan atau label gitu. Kemudian tinggi rendah atau kesetaraan harga dan kualitas barang atau jasa terhadap pesaing. Selain itu pemilihan lokasi dan distribusi barang atau jasa. Apakah jaraknya, akses, jumlah pesaing gitu ya. Serta sarana promosi langsung atau tidak langsung. Apakah kita pakai iklan, tenaga sales, publikasi, atau penjualan pribadi. Terakhir, analisis pasar yang dilakukan dapat dilihat dari prediksi penjualan. Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk melakukan prediksi penjualan meliputi pengumpulan data primer seperti survei atau sekunder dari buku atau jurnal. Kemudian pengolahan data atau tabulasi, penentuan metode berdasarkan atas faktor-faktor perubahan ekonomi, politik ataupun sosial, dan dilanjutkan dengan proyeksi data serta pengambilan keputusan terkait perencanaan jangka panjang atau pendek mengenai produksi keuangan dan penjualan. Nah, kajian terhadap aspek pasar dan pemasaran dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang dijalankan berpotensi mengalami peningkatan penjualan hingga menghasilkan keuntungan, mampu mengatasi persaingan dan menguasai pasar, menaikkan nilai jual barang atau jasa di pasaran, serta menjawab kebutuhan konsumen. Jadi kira-kira begitu dulu saudara-saudara tentang studi kelayakan poin pertama yaitu analisis aspek pasar dan pemasaran. Di video berikutnya saya akan menyampaikan tentang SKU, khususnya aspek teknis produksi dan aspek manajemen, keuangan, hukum dan perizinan, serta aspek lingkungan. Sampai jumpa di video terkait berikutnya. Semoga video saat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.